Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan pembahasan soal-soal SBMPTN. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Setelah kalian mengerjakan soal-soal SBMPTN, mari kita bersama-sama melaksanakan pembahasan soal-soal SBMPTN hari ini ya. Mari kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, jawabannya B, pembahasannya. Kalimat 10 sebelumnya, penelitian lain sudah meneliti efek bawang putih terhadap bakteri dan hasilnya diketahui bahwa ekstra bawang putih mampu menghambat bakteri. Kalimat 11, para peneliti menemukan bahwa senyawa sulfur bernama azune yang ditemukan pada bawang putih merupakan senyawa yang memiliki peran dalam menghambat bakteri. Dalam kedua kalimat tersebut, kita tidak dapat menemukan kata yang maknanya sama. Perhatikan opsi lainnya. Nah, sekarang kita lihat pada kalimat 5 ya. Kalimat 5 terdapat kata penderita dan pada kalimat 6 terdapat kata pasien. Pada kalimat 3 terdapat kata ampuh dan pada kalimat 14 terdapat kata efektif. Keduanya bermakna manjur atau mujarab bila berkenaan dengan obat. Pada kalimat 15 terdapat kata restansi dengan pada kalimat 17 terdapat kekebalan. Keduanya memiliki makna sama, yaitu daya tahan. Pada kalimat 4 terdapat kata komponen dan pada kalimat 16 terdapat kata unsur. Keduanya bermakna bagian. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Jawaban B. Pembumi hangusan terdiri dari dua kata dasar bumi hangus. Proses pembentukannya, bumi hangus itu menjadi membumi hanguskan. Pembumi hangusan sama prosesnya dengan kambing hitam. Mengkambing hitamkan dan pengambing hitaman. Ya, jadi jawabannya yang benar yang B. Kita lanjutkan soal nomor 3. Jawaban A. Alemort adalah variasi bentuk dari suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Misalnya beralemort me menjadi men, mem, men, meng, menge. Imbuhan yang tidak beralemort itu yaitu di, ke, dan se. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan soal nomor 4. Jawaban E. Penggunaan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Adapun untuk kalimat yang lain, seharusnya menjadi seperti berikut. Lukisan paling tua dibuat pada tahun 1992 dan yang terbaru pada tahun 2001. Di sana ada harimau loreng, penguin, dan gorila. Emosi muncul dari detail katanya. Kami semua akan berangkat minggu ini. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut soal nomor 5. Jawaban C. Kata yang harus diperbaiki penulisannya dalam teks tersebut adalah mara bahaya dan pasca kemerdekaan. Sesuai kamus, kata mara bahaya seharusnya ditulis terpisah yaitu mara dan bahaya. Selain itu, kata pasca kemerdekaan seharusnya ditulis tanpa tanda penghubung. Jadi tulisannya pasca kemerdekaan ya. Jadi tulisannya digabung ya. Opsi lain, kata like-nya memiliki kata dasar like. Kata tersebut sudah benar penulisannya dengan sesuai kamus.
Kata mansur sudah ditulis sesuai dengan kamus. Kata menahbiskan memiliki kata dasar tasbih yang jika diberi imbuhan menjadi lesap. Lanjut soal nomor 6. Jawabannya B. Kata acuan adalah bagian dari kohesi yang digunakan untuk memadukan hubungan di antara kalimat di dalam paragraf. Kata acuan dapat mengacu ke kalimat sebelumnya atau setelahnya, tetapi umumnya lebih banyak mengacu ke informasi kalimat yang berdekatan dan muncul sebelumnya. Hal apa yang berubah akibat internet? Kata tersebut pada kalimat 6. Merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 3. Terkait dengan keutamaan musik sebagai hiburan yang ditawarkan di kafe, gaya hidup yang didominasi musik ini kemudian berubah karena internet. Kafe tidak hanya menawarkan musik, tetapi juga hadir sebagai studio foto yang didominasi oleh perbincangan tentang cara memunculkan foto atraktif di media sosial. Kalimat 5. Itu ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal nomor 7. Jawaban D. Itu pembahasannya. Kalimat 12. Hal yang tidak kalah penting adalah selalu melakukan pemanasan dulu sebelum berlari. Dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan kata dulu dan sebelumnya secara bersamaan. Hal itu membuat kalimat tidak memenuhi syarat kalimat efektif, yaitu kehematan. Jika sudah diberi keterangan sebelum pada klausa satunya, tidak perlu lagi dijelaskan dengan kata dulu pada klausa lainnya. Jadi seharusnya digunakan kata sebelum saja. Kita lanjut soal nomor 8. Jawaban D. Pembahasan kalimat 10. Seperti diketahui, itu keterangan, Bali subjek, dan cukup banyak predikat, ritual Hindu yang rutin dilakukan subjek. Pada kalimat di atas terdapat dua subjek berbeda, tetapi hanya terdapat satu predikat yang predikatnya tidak dapat berpasangan dengan satu dari keduanya subjek tersebut. Kata ini menyebabkan hubungan fungsi kalimat menjadi tidak jelas. Kalimat tersebut menjadi tidak jelas inti atau gagasan kalimatnya. Oleh karena itu, kata harus diletakkan sebelum kata Bali. Dengan demikian, fungsi-fungsi dalam kalimat menjadi jelas. Seperti diketahui, keterangan di Bali, keterangan tempat, ada cukup banyak predikat, ritual Hindu yang rutin dilakukan merupakan subjek. Ya, jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jawaban C ya. Pembahasannya teks A. Topik yang disampaikan dalam teks ini adalah mengenai kekecewaan Menhub atas tindakan vandalisme yang terjadi dan harapan agar vandalisme ini adalah yang pertama dan terakhir. Informasi ini didapatkan dari dua gagasan utama di kalimat pertama tiap paragraf. Teks B, topik yang disampaikan di dalam teks ini adalah mengenai kecaman Menhub terhadap aksi vandalisme di MRT dan keinginan Menhub agar kepolisian mencari dan menangkap pelakunya. Informasi ini tercantum di dalam gagasan utama pada kalimat 1 di tiap paragraf. Dengan mengetahui persamaan topik kedua teks,
Simpulan yang tepat atas kedua teks tersebut adalah Menhub kecewa atas tindakan vandalisme di MRT dan meminta kepolisian menangkap pelakunya. Jadi jawaban yang benar yang C. Kita lanjutkan soal terakhir yaitu soal nomor 10. Jawaban E. Pembahasannya. Untuk mengakhiri teks atau paragraf dibutuhkan kalimat yang koheren dengan gagasan utama. Kalimat ini bisa menjadi konklusi atau simpulan, akhir atau bisa juga menambah perincian atau penjabaran suatu hal yang menjadi topik. Gagasan utama paragraf di atas terdapat di kalimat 2 mengenai larangan memainkan gawai sebelum tidur. Kalimat ketiga, keempat, dan kelima yang berupa gagasan penjelas menginformasikan alasan mengapa kita tidak boleh melakukannya. Kalimat yang koheren untuk mengakhiri informasi ini adalah kalimat yang mengandung konklusi atas informasi tersebut, yaitu sulit tertidur setelah main gawai. Itu ya anak-anakku, pembahasan soal-soal SBMPTN hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.